Ya, bisa juga. Nah, jadi fitnah itu perkataan bohong atau tidak berdasarkan sesuai dengan faktanya yang menyebabkan itu untuk menjelekkan orang lain. Selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab seseorang melakukan fitnah. Yang pertama yaitu mencari harta duniawi. Kemudian yang kedua, menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Dan yang terakhir yaitu mencari jabatan atau posisi. Ada yang tahu nggak maksud dari mencari harta duniawi itu seperti apa? Yuni tahu Bu? Apa Yuni? Baik, jadi mencari harta duniawi itu seseorang melakukan fitnah itu karena dia itu mencari harta. Misalkan Yuni itu mengajak Afi itu untuk melakukan fitnah, dan Yuni itu tuh mengiming-imingi Afi dengan memberi imbalan. Jadi Afi itu melakukan fitnah tersebut karena menginginkan harta duniawi. Kemudian yang kedua yaitu menjerumuskan seseorang ke neraka. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu seseorang mengajak orang lain melakukan fitnah itu agar mereka itu menginginkan orang tersebut masuk ke dalam pusaran lingkaran yang salah, dan pada akhirnya akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga yaitu mencari jabatan atau posisi tertentu. Nah, fitnah ini juga bisa dilakukan untuk mencari jabatan atau posisi tertentu. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa kita itu harus berhati-hati pada orang-orang yang berperilaku zalim, apalagi yang melakukan fitnah untuk mencari jabatan atau posisi tertentu. Nah, itu tadi sebab-sebab seseorang melakukan fitnah. Kemudian ada lagi tentang bahaya dari fitnah. Ada yang tahu nggak bahaya dari fitnah itu apa saja? Nah, tentang bahaya dari fitnah, ada yang tahu nggak sih bahaya fitnah itu apa? Yang pertama, apa? Ya, Ami. Merusak keharmonisan. Merusak keharmonisan. Kemudian yang kedua, merusak karakter dan nama baik. Merusak nama baik. Kemudian yang ketiga, yang menyesatkan kebenaran informasi. Menyesatkan kebenaran informasi. Nah, ya, yang keempat apa? Saya Bu, menyebarkan kerusakan dan kekacauan. Nah, ini tadi ya, ada 4 bahaya dari fitnah. Yang pertama yaitu merusak keharmonisan. Nah, ini ada sebuah kisah ya pada zaman Rasul, yang dimana istri beliau sendiri itu yang bernama Aisyah itu difitnah oleh sahabatnya sendiri yang bernama Sofwan. Mereka itu melakukan zina. Nah, itu tuh sehingga akibat dari fitnah tersebut itu akan merusak dan merusak keharmonisan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sampai menurunkan Quran surat An-Nur ayat 12 itu untuk mengklarifikasi bahwa itu tuh tidak benar. Kemudian yang kedua yaitu merusak nama baik. Nah, jadi fitnah ini akan merusak nama baik seseorang. Jadi kita harus menghindari. Jadi kita itu sebisa
Misalkan di sekitar lingkungan kita itu tuh banyak sekali kan, kayak misalkan permusuhan, perpecahan, nah itu tuh disebabkan salah satunya itu dengan fitnah. Jadi tidak ada keharmonisan di lingkungannya. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu tentang cara menghindari fitnah. Ada yang tahu nggak cara menghindari fitnah? Yang pertama itu apa dulu? Ya ini apa? Menerima dan menyebarkan informasi yang benar. Menerima dan menyebarkan informasi yang benar. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan. Ya, meningkatkan keimanan. Kemudian yang ketiga, bersikap sabar dan mengharapkan rahmat Allah. Kemudian ada lagi, ya, memohon agar terhindar dari yang membahayakan diri dan lingkungan. Nah, mungkin ini saja ya 4 cara untuk menghindari fitnah. Yang pertama yaitu menerima dan menyebar informasi yang benar. Nah, cara kita menghindari fitnah itu kita itu tuh harus cari tahu dulu informasi yang akan kita sebarkan, informasi yang akan kita beritahukan ke orang lain itu benar atau tidak. Jadi kalau informasi itu tidak benar, jangan kita sampaikan ke orang lain. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan keimanan. Cara menghindarinya yaitu meningkatkan keimanan kan. Jadi kita tuh harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan cara banyak beribadah kepada Allah, kemudian rajin sholat, berdoa. Nah, jadi dengan meningkatkan keimanan, insya Allah kita itu bisa terhindar dari fitnah. Kemudian yang ketiga yaitu bersikap sabar dan mengharap rahmat Allah. Jadi musibah, cobaan, ujian itu kan datangnya dari mana saja. Jadi kita itu sebisa mungkin untuk selalu bersikap sabar dan mengharap rahmat dari Allah. Kemudian yang terakhir yaitu memohon agar terhindar dari yang membahayakan. Jadi kita itu memohon, berdoa, meminta kepada Allah itu agar kita terhindar dari yang membahayakan diri kita sendiri maupun di lingkungan kita. Nah, itu tadi ya tentang sebab-sebab seseorang melakukan fitnah. Kemudian yang ini tentang bahaya dari fitnah dan yang ketiga itu cara menghindari fitnah. Nah, kemudian ada dalil tentang fitnah yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 191. Ada yang mau membacakan? Ya, Nurailah, coba tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waquluhum haitsu sakiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatiluhum fihi fa in qataluhum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Nah, itu tadi ya sudah dibacakan oleh Nurailah tentang dalil bahaya dari fitnah. Bahaya dari fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan kan tadi disebutkan. Nah, jadi sebisa mungkin kita itu harus menghindari fitnah. Dan semoga kita tidak melakukan fitnah kepada orang lain. Bisa dimengerti nggak materi yang disampaikan?
kalian coba baca-baca dulu di buku MKS atau buku paketnya ya. Siap, jadi besok kalian sudah mengerti apa itu tentang tanaman. Mungkin itu saja ya materi dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.